Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nilo Sristiawati dengan NIM 19101164. Di sini saya akan menjawab 4 soal ujian akhir semester pada mata kuliah Interpersonal Skill. Soal yang pertama, setelah mempelajari 7 habit untuk menjadi pribadi yang lebih baik, Anda harus memiliki kemenangan pribadi dan kemenangan publik. Dengan demikian, 7 habit ini diharapkan kemenangan pribadi dan kemenangan publik dapat Anda capai dan menjadi seorang yang lebih efektif. Menurut Anda, apa itu kemenangan pribadi dan apa itu kemenangan publik? Berikan contoh jelas mengenai jawaban Anda. Baik, jawaban saya yang pertama yaitu ada kemenangan pribadi. Di mana kemenangan pribadi ini adalah mencapai suatu keberhasilan untuk membawa pengaruh baik kepada diri sendiri. Contohnya, suatu keberhasilan pada diri sendiri karena kita bisa mengendalikan diri kita sendiri terhadap lingkungan sekitar, di mana kita bisa mengendalikan diri kita sendiri agar tetap berada di lingkungan yang baik dan positif. Dengan demikian, kita mampu merubah diri kita sendiri menjadi pribadi yang lebih baik. Berikutnya ada kemenangan publik, di mana kemenangan publik ini adalah keberhasilan individu dengan individu lainnya dengan cara kita tidak mementingkan diri kita sendiri dan kita selalu menghargai pendapat satu sama lain dengan tujuan untuk mencapai suatu keinginan yang sama. Contohnya, ketika kita ingin membuka suatu usaha bersama teman, maka hal yang harus kita lakukan yaitu berdiskusi tentang bagaimana usaha itu akan terus maju ke depannya. Disinilah kami saling bertukar pendapat, saling bertukar pikiran, agar memunculkan ide-ide yang lebih baik untuk mencapai tujuan tersebut. Soal yang kedua, 7 habit adalah dasar Anda untuk menjadi pribadi yang lebih baik dan efektif dari sebelumnya. Oleh karena itu, 7 habit ini sangat penting dijalankan dalam kehidupan sehari-hari. Berikan contoh sederhana yang Anda bisa sebutkan untuk masing-masing habit. Yang pertama yaitu ada proaktif, di mana proaktif ini kita bisa bersikap tanggung jawab atas keinginan atau tujuan yang kita inginkan yang timbul dari diri kita sendiri. Contohnya, ketika kita ingin mendapatkan nilai bagus dalam semua mata kuliah yang kita dapatkan, maka dari itu kita harus belajar lebih giat lagi untuk mencapai tujuan tersebut. Berikutnya ada memulai dengan tujuan akhir. Maksudnya dalam hal ini yaitu memulai dengan membayangkan atau menggambarkan tujuan hidup kita yang ada di pikiran kita untuk kedepannya. Contohnya, saya menargetkan agar saya bisa lulus dengan nilai yang baik dan juga mendapatkan pekerjaan yang baik tentunya. Maka dari itu, hal yang saya lakukan yaitu saya berusaha semaksimal mungkin agar hal tersebut bisa terwujud. Karena saya memiliki tujuan, yaitu suatu saat nanti saya bisa membanggakan orang tua saya dan bisa membiayai kebutuhan adik saya beserta keluarga saya. Berikutnya ada dahulukan yang utama, yaitu kita harus bisa mendahulukan yang menurut kita penting secara mendesak maupun tidak mendesak. Contohnya, ketika kita memiliki tugas yang diberikan oleh dosen pada mata kuliah Interpersonal Skill yang harus diselesaikan, tetapi teman kita mengajak kita bermain game. Maka dari itu kita harus bisa mendahulukan mana yang penting terlebih dahulu, itu yang kita utamakan terlebih dahulu. Yaitu kita harus mengerjakan tugas terlebih dahulu karena itu menyangkut nilai kita. Berikutnya ada berpikir menang-menang. Berpikir menang-menang ini adalah prinsip kerjasama yang menghasilkan keuntungan dari kedua belah pihak. Contohnya, ketika saya dan teman saya ingin mendapatkan juara 1 dalam cabur yang berbeda, kami pun melakukan latihan bersama walaupun cabur yang kami jalankan itu berbeda. Dan akhirnya kami mendapatkan juara 1 dalam cabur yang berbeda. Maka dari itu kami di sini tidak merasa dirugikan satu sama lain, tetapi kami menguntungkan satu sama lain. Berikutnya ada berusahalah untuk mengerti orang lain terlebih dahulu, baru kemudian dimengerti. Maksud dalam hal ini yaitu, jika kita ingin dimengerti oleh orang lain, maka kita juga harus bisa mengerti dan menghargai orang lain tersebut terlebih dahulu. Contohnya, ketika teman saya sedang menceritakan permasalahannya, maka hal yang saya lakukan yaitu harus mendengarkan ceritanya dengan baik, dan memberikan tanggapan bahkan solusi terhadap cerita yang sedang diceritakan. Oleh karena itu, ia pasti merasa dihargai dan tindakan ia akan melakukan menghargai kita kembali.
Berikutnya ada sinergi dalam mengerjakan bagaimana cara kita bisa bekerja sama tim atau kelompok. Contohnya, ketika saya mendapatkan tugas kelompok untuk menyusun suatu makalah, maka saya dan anggota kelompok saya menunjukkan sinergi ini, yaitu dengan cara bekerja sama, membantu, dan saling berdiskusi ketika mengerjakan agar tugas tersebut terselesaikan tepat waktu. Yang terakhir ada asalah gergaji. Dalam hal ini dapat membantu kita untuk terus meningkatkan kemampuan kita dan pengetahuan kita. Contohnya, kita selalu meningkatkan kemampuan kita baik dari segi fisik dan mental, agar kita tetap sabar dan kuat dalam menghadapi suatu rintangan yang akan kita hadapi sekarang hingga di masa yang akan datang. Soal yang ketiga, menurut Anda, setelah mengikuti mata kuliah interpersonal skill yang berdasarkan pada buku Stephen R. Covey, Seven Habits of Highly Effective People, hal penting apa yang dapat Anda dapatkan untuk kehidupan Anda di masa yang akan datang? Baik, jawaban saya, menurut saya ada beberapa hal penting yang saya bisa dapatkan setelah mengikuti mata kuliah interpersonal skill ini. Yang pertama, di mana saya bisa meningkatkan menjadi kepribadian yang jauh lebih baik dari yang sebelumnya, dan saya berusaha menjadi seseorang yang lebih mandiri, kemudian tidak merugikan orang lain, dan juga bisa memahami orang lain, mendengarkan pendapat orang lain, dan juga kita tidak menjadi seseorang yang egois dalam segala hal. Soal yang keempat, ceritakan tentang Anda merubah kebiasaan Anda setelah mengikuti mata kuliah interpersonal skill selama 1 semester ini. Baik, jawaban saya yaitu pada awalnya saya itu sangat sulit untuk menata jadwal saya sehari-hari dan saya juga awalnya bingung hal mana yang harus saya kerjakan terlebih dahulu. Tapi semenjak saya mendapatkan mata kuliah ini dan saya mempelajarinya, di sini saya bisa menerapkan beberapa hal dalam kehidupan saya seperti saya sudah mulai bisa menata jadwal saya dengan baik dalam keseharian dan juga saya sudah bisa berpikir dan melakukan hal yang mana yang menurut saya penting dan saya kerjakan terlebih dahulu. Kemudian, bukan cuma itu saja, saya juga bisa menerima pendapat dari orang lain dan saya juga bisa menurunkan ego saya agar kehidupan saya pribadi maupun secara publik agar semakin membaik ke depannya. Tetapi saya juga merasa kurang sempurna dalam menerapkan beberapa hal tersebut pada kehidupan saya. Tetapi saya akan berusaha sebisa saya agar saya tetap menjadi seseorang yang mandiri dan juga selalu bisa menerima pendapat dari orang lain. Mungkin sekian dari saya ucapkan terima kasih.